Masih kecil dulu segini, tahu-tahu sekarang udah jadi wakil bupati, keren. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ceramah karena kelemahan saya itu kalau duduk di sebelahnya perempuan cantik, itu kelemahan saya. Irwasda diem, nggak usah ikut-ikutan. Maka izin saya berdiri, gak kuat. Izin bapak ya, nggak berdiri biar lebih tenang. Gak kuat di sebelah perempuan cantik, nggak kuat saya, kemeringet. Wakil Bupati Kudus, monggo Neng, monggo Ibu. Silakan duduk di sebelah saya. Ya Allah, aku jadi tersanjung. Ya Allah, selamat datang Ibu Belinda Putri Sabrina Birton. Selamat datang, duduk di sebelah jenengan. Saya jadi tersanjung. Saya dulu pernah ngaji di rumah beliau, diundang sama papanya beliau waktu sunatan adiknya beliau. Betul ya, masih kecil dulu segini, tahu-tahu sekarang udah jadi wakil bupati, keren. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ceramah karena kelemahan saya itu kalau duduk di sebelahnya perempuan cantik, itu kelemahan saya. Irwasda diem, nggak usah ikut-ikutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut. Jadi orang kalau bodoh itu suka nyalah-nyalain orang lain, tapi kalau orang pinter nyalain diri sendiri, untuk introspeksi, untuk evaluasi, untuk memperbaiki diri. Guru itu kalau pinter punya murid kok susah diajarin, nyalain diri sendiri. Maaf ya anak-anak, Pak Guru sepertinya belum bisa mendidik kalian. Pak Guru keterbatasannya Pak Guru seperti ini. Tapi kalau guru bodoh, muridnya yang disalah-salahin. Nakal, goblok. Murid orang kena diulang. Ya gitu memang. Sekarang ganti, ibu-ibu tolong perhatikan. Istri itu kalau pinter, punya suami kok ndablek, diladeni rewel, nek belanjani pelit, kayak bojomu ya loh. Ini kalau istri cerdas, kalau istri pinter, nyalain diri sendiri, nggak nyalain suami. Ya, aku minta maaf ya, aku belum bisa jadi istri yang baik buat ayah. Aku belum bisa meringankan beban ayah. Yang ada aku cuman bisa nyusahin ayah. Ini istri yang baik. Tapi istri yang oon, nyala-nyalain suami. Wah, suaminya diamuk ndak karo-karuan. Wong lanang sakarepe dhewe, ngekei dhuwit gak tau akeh, mbak ngekei blonco mek saithik. Masa gak enak ngamuk-ngamuk nesu-nesu, gak mikir rumangsane dadi wong wedoke penau apa piye. Itu tandane istri oon. Suami juga gitu. Ganti sekarang. Suami itu kalau oon punya istri kok cerewet, rewel, ngomelan, nyala-nyalain istrinya. Wong wedok akane ditoto, wong wedok akane dituturi, karepe dhewe. Tapi kalau suami cerdas, dia suka nyalain diri sendiri. Maaf ya Dek, sepertinya aku nggak bisa mendidik kamu. Sepurane aku gak iso ngomong sampean, aku tak ngomong wong liya ae. Sekarang yang keberapa? 1, 2, 3. Kenapa kita hidup ini dikasih masalah, dan masalah? Agar kita bisa merasakan enak. Para jamaah, setiap kita pengen enak, pengen nikmat, pengen bahagia, betul? Nah, enak itu akan kita rasakan setelah kita bisa melampaui masalah. Bahagia itu akan muncul setelah kita mampu melewati derita demi derita. Kemudahan itu kita dapat setelah kita bisa melalui kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron.
Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kita dikasih masalah itu agar bisa merasakan enak. Kita nggak bisa merasakan enak kalau nggak ada masalah. Kipas angin itu enak kalau ada masalah. Apa? Sumuk. Mbok koyoke gak cetha ngono diomongi. Aku susah ngomongi wong ayu-ayu tapi oon ini. Andaikan nggak ada masalah berupa sumuk, kita nggak akan bisa merasakan enaknya kipasan. AC itu enak, nek sumuk, lah sumuk iku masalah. Makan enak kalau lapar, nah lapar itu masalah. Coba kalau nggak lapar makan yo nggak enak. Astagfirullah, paham tak ga iki yo. Ketemu bojo iku enak, nek kangen, lah kangen itu masalah. Makanya kadang sampean diuji sama Allah, disuruh agak jauh dari bojo biar ada rasa kangen. Nembendino petok belenek, yo ilang kangen nih gitu loh. Embo. Maka izin saya berdiri, gak kuat. Izin Bapak ya. Ya, berdiri biar lebih tenang. Gak kuat di sebelah perempuan cantik, gak kuat saya. Kemeringet. Ya ini masalah. Gak ada dia masalah, ada dia juga jadi masalah. Karena memang hidup ini penuh. Maka sekali lagi orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah, tapi orang hebat adalah orang yang sanggup menghadapi masalah, bisa menjalani masalah dan mampu menyelesaikan masalah sampai akhirnya bisa menikmati masalah. Kita nggak bisa menghindar dari masalah. Orang cerdas itu orang yang bisa menikmati masalah. Orang bodoh nggak bisa menikmati masalah, makanya hidupnya selalu susah. Wong bodoh ki uripe susah terus. Lah aku duwe kanca bodoh kok gak ketara susahe mergo saking kulinane. Ketoke guyang-guyu tapi ngempet. Wonten apa mboten? Ada, orangnya sekarang pakai jilbab warna putih. Nah, itu guyang-guyu tapi aslinya hidupnya penuh masalah. Loh, orang pinter itu bisa menikmati masalah, sehingga orang pinter itu hidupnya selalu nikmat. Begitu ada masalah sumuk, dinikmati dengan cara kipasan. Begitu lapar, dinikmati dengan cara. Begitu kademen, dinikmati dengan cara selimutan, jaketan. Ini maka kita dikasih enak supaya kita bisa menikmati masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Lah kenapa kita harus tahu enak? Gini ya. Allah itu menciptakan tempat yang isinya enak tok, nggak ada yang lain, namanya surga. Lah kapan kita pengen ke surga kalau kita nggak tahu rasanya enak? Andaikan sampean nggak tahu rasanya enak, sampean nggak pengen ke surga, nanti kan nganggur surganya. Padahal Allah menciptakan tempat yang khusus enak dan enak tok. Kalau kita nggak merasakan enak, lah orang baik itu siapa? Wong apik iku. Lah orang baik itu siapa? Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Rungokno to sayang, dilungkas. Donya iki nggon kumpule wong apik karo wong elek. Bahkan Allah janji, andaikan dunia ini isinya orang baik semua, Allah pasti akan menciptakan orang jelek. Umpama donya ki isine wong apik kabeh, Gusti Allah tetep nggawe wong elek. Mangkane wong elek iku hukume wajib ana. Loh, untuk apa ada orang jelek? Ya untuk membuktikan bahwa kita baik. Makanya ternyata kita itu butuh orang jelek. Gawe apa? Gawe praktek.
Loh, kalau nggak ada orang jelek ya nggak bakal kelihatan baik. Masya Allah piye to ya, cara Jawa wae ya, umpama ora ana wong elek sampean yo ora ketok apike. Wong apik iku ketok apike mergo ana wong. Berarti kula sampeyan iku butuh wong elek kanggo apa? Kanggo praktek. Wong yo ketok apike kapan iso ngapiki wong elek? Berarti kula sampeyan butuh wong. Oke, padha karo guru iku butuh murid sing bodho. Kanggo apa? Kanggo praktek. Guru iku ketok kualitase kapan iso minterke murid sing bodoh. Ada murid tadinya bodoh diajar sama guru itu jadi pinter. Ngono. Ceramah ngene iki yo butuh jamaah sing on-on ngene iki. Kanggo apa? Kanggo praktek. Ceramah saya ini berhasil apa tidak? Itu ukurannya yang on. Asalnya ndak ngerti diceramahi dadi ngerti berarti berhasil. Maka mohon maaf, yang saya butuhkan adalah yang di hadapan saya. Yang di panggung ini sekali lagi maaf, saya nggak butuh. Ceramah saya ini bukan untuk beliau-beliau yang pinter-pinter. Ngapain nyeramai orang pinter? Sing nomburi gak kena digawe praktek. Sing kena tak gawe praktek yo sing ngarepku iki. Makanya saya berdiri. Pertimbangan kedua kenapa saya berdiri, karena mayoritas yang datang di sini perempuan. Saya tahu persis perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Kayak gini, wis to, dokter ki butuh wong loro. Ternyata wong loro ku penting, aja dianggap wong loro ku ora kanggo. Dokter itu butuh orang sakit. Untuk apa? Praktek. Dokter itu kelihatan kualitasnya, kelihatan hebatnya kalau bisa menyembuhkan orang sakit. Mulane dokter itu butuh wong loro kanggo praktek, sehingga dokter itu kalau didatangi orang sakit nggak marah. Masa ono dokter ditekani wong loro kok ngamuk-ngamuk? Nek waras ora tau rene, nek gereng moro rene, ndak ada. Dokter itu ditengani wong loro seneng guyu. Lho sampean Mbak, guyu. Sampean Pak, monggo pinara, kok dangu mboten mriki. Napane Pak sing sakit? Niki lho Pak dokter, anu niki kaku ora kena ditekuk. Gulune. Akhirnya ambek dokter dikai obat, ini tak kasih obat diminum. Semoga-moga nang kena ditekuk. Kalau obatnya habis kok belum kena ditekuk, yuk sampean mrene maneh. Lah ngono to? Iya, wes yuk padha karo polisi, ku yuk butuh maling. Ijen Irwasda. Kanggo apa? Kanggo praktek. Polisi ku ketok hebate kalau mampu melumpuhkan maling-maling, menundukkan penjahat-penjahat. Ngono, terus naik pangkat. Mulane kadang-kadang yuk kerjasama karo maling. Ya, supaya cepet promosi jabatannya gitu loh, dan penting itu. Yuk, kok iso payah-payah? Iya kok, supaya cepet naik pangkatnya, supaya cepet naik jabatannya. Ternyata kita itu butuh orang jelek. Lah, betul, orang usah humek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah berarti gini, kita hidup di dunia ini disuruh jadi orang baik. Kenapa? Karena Allah punya rencana. Tolong perhatikan ya, ini saya udah lama dengar rencananya Allah ini. Astagfirullahaladzim. Ini yang ada di sini rencananya mau dimasukkan ke surga semua. Nek sido. Syaratnya harus jadi orang baik. Surga itu tempat yang baik, hanya pantas ditempati orang baik. Wong elek kuwi umpama dilebokne swarga ya ora apa-apa sakjane, tapi saru kapiken wadah. Lho apa wae nek kapiken wadah yuk gak pantes gitu loh. Lho ngono kuwi, sampah diwadahi kulkas
Ya ora apa-apa nek kulkase dhewe, tapi ora pantes gitu loh. Embo. Tletong sapi kok diwadahi rantang. Ya ora pantes, mergo kapiken wadah. Ana wong lanang kuru cilik endik neng loro-loronen terus dinggoni sabuk juara tinju. Melorot. Ya ora pantes, kapiken wadah. Tunggale ana wong wedok wayu, cantik banget, terus dirabi wong lanang welik. Saru ora pantes, kapiken wadah. Akeh sing protes, emane kurungan apike ngono kok dienggo madahi manuk bungkringan ngono. Dadi umpama wong elek-elek iki kok dilebokno swarga, saru ora pantes, mergo kapiken wadah. Mulane sampean dikongkon dadi wong apik supaya pantes mlebu swarga. Nah, latihannya sekarang di mana? Di dunia ini latihannya. Latihannya jadi orang baik itu sekarang di dunia. Kalau di dunia ini berhasil jadi orang baik, sampai akhirat nanti tetap baik. Karena gini para jamaah, sifat-sifat manusia di dunia ini terus kebawa sampai di akhirat. Orang kalau di dunia sifatnya baik, sampai di akhirat nanti ya jadi orang baik. Tapi orang kalau di dunia ini sifatnya buruk, sampai di akhirat nanti ya jadi orang buruk. Wataknya manusia di dunia ini kebawa terus sampai di akhirat. Ya Allah, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah, wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang kalau di dunia baik, sampai di akhirat pun jadi orang baik, tempatnya di surga. Orang kalau di dunia kok sifatnya buruk, sampai di akhirat pun dia buruk, tempatnya di neraka. Paham pora gitu omongin ini. Sifatnya manusia di dunia ini kebawa terus sampai akhirat. Makanya wong ngamukan gak entuk mlebu swarga. Kenapa? Ki nek dileboni swarga, nokono ya ngamuk. Ngajak gelut barang ngono. Ngamuki kanca-kancane. Lho Rasulullah menyatakan la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko sampean mlebu swarga. Lek ngamukan gak iso mlebu swarga. Wong nang donya kok ngamukan sampai tekan akhirat, ngamukan gak oleh mlebu swarga, ya ganggu lingkungan swarga. Watak manusia di dunia ini kebawa terus sampai akhirat. Manusia itu seperti tanaman, dunia ini ibarat sawah, akhirat itu rumah. Oke, ini gambarannya biar mudah difahami, karena yang saya hadapi ini cantik-cantik, cuma agak manusia ini ibarat tanaman, dunia ini sawah, akhirat itu rumah. Oke, ada tanaman di sawah, kayunya lurus, kemudian dipotong, del, dibawa pulang sampai rumah, kayunya tetap lurus. Ada orang di dunia kok lurus imannya, lurus ibadahnya, lurus akhlaknya, lurus ketakwaannya, dipotong meskipun disanjung-sanjung, dipuja-puja, dilem-lem kayak ya apa? Laut nggak berubah. Betul? Betul? Uang kuwi nek apik meskipun dielek-elek kaya apa nggak bakal berubah. Uang ki kaya dhuwit, wis kaya dhuwit. Dhuwit ki nek ancen 100.000 meskipun diinjak-injak tetap 100.000. Duit itu kalau cuman 1.000 meskipun diumbul-umbulne titipno pesawat tetap 1.000, paham? Duit kalau cuman 1.000 semprot parfum wangi tetap 1.000. Duit nek 100.000 diuyui wedhus pesing tetep 100.000. Ayo sampean pilih ndi ibu-ibu? Duit 1.000 semprot minyak wangi, duit 100.000 kuyuan wedhus, milih ndi? Pancen senenganmu sing pesing-pesing ngono iku. Ya Allah. Sorry ya, orang baik itu
Meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia nggak akan berubah, dia tetap baik. Wong apik kuwi dielek-elek kaya apa, ndak bakal marah. Biasa. Astagfirullah. Angel musuh makhluk model ngene iki angel. Lah orang itu maaf, bisa baik bisa buruk tergantung hatinya. Ini saya baru mau masuk ke materi ini ya. Ini temanya apa itu? Membuka hati untuk petunjuknya, karena baik buruknya manusia itu tergantung hatinya. Oke? Manusia itu kayak botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, sewaktu-waktu bocor pasti baunya wangi, betul? Botol kalau dalam isinya bangkai, sewaktu-waktu bocor pasti basin. Wong kuwi nek atine isine parfum, atine apik, bocor lewat ucapan pasti dadi ucapan yang baik. Tapi maaf, kalau hatinya busuk, bocor lewat ucapan ya jadi ucapan busuk, bocor lewat perilaku perbuatan jadi perilaku dan perbuatan busuk. Saya sering contohkan gini, Bapak Ibu misalnya lagi bersin, ahing, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu karena memang cerminan bahwa hati Bapak Ibu baik. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Kadang ada orang bersin itu yang keluar malah nama-nama makanan, yaitu karena memang isi hatinya adalah departemen perbadokan. Ini otomatis, ini refleks. Bapak Ibu misalnya lagi jalan, enak-enak jalan kok kesandung, cetet, yang diucapkan apa? Innalillah, astagfirullah, ya Allah, karena memang hatinya baik. Tapi nggak semua seperti itu. Ada orang enak-enak jalan terus kesandung, yang keluar malah binatang berkaki 4. Sopo ngomong asu mau? Wes tak samar-samarne, podo wae anjing itu binatang berkaki. Ya ini cerminan di hati. Ini refleks. Ini otomatis. Orang itu kalau hatinya udah baik, dijelek-jelekin kayak apa nggak bakal marah. Contoh, nenek itu pasti hatinya baik sama cucu. Ada nenek pagi-pagi nyapu, punya cucu baru umur 2 tahun baru belajar ngomong, cucunya demek deketin neneknya, terus neneknya dijelek-jelekin sama cucunya. Nenek ayek oyo etek, nenek ayek oyo etek, nenek elek koyo ketek. Marah neneknya? Enggak. Apakah cucunya ditapuk sapu lambene? Malah senyum. Cucune pinter. Iya nak ya. Nenek ayek nak ya. Nenek oyo etek. Karena dasar hatinya memang baik. Itu loh. Dijelek-jelekin kayak apa? Enggak bakal marah. Kalau ada orang dijelek-jelekin kok dia marah, berarti dia bukan orang baik. Mana lo? Weh, dikritik dikit langsung temperamen, langsung marah-marah. Nah itu tandanya bukan orang baik. Nah orang itu kalau jelek jangankan dijelek-jelekin, jangankan dijelek-jelekin. Ada orang senyum aja dia tersinggung, marah dia, mesam. Diajak senyum lo dikira apa? Senyum nantang. Lo orang senyum kok dianggap nantang lo. Sisipan sama orang jalan lewat. Ada orang ngelirik dia marah-marah, apa lirak-lirik culek matamu. Padahal yang ngelirik itu asli wonge kero. Lah orang kero itu ngelirik ndak ngelirik ya sama ngene. Tapi karena dasar hatinya udah bosok. Makanya yang menentukan dari manusia itu adalah hatinya. Wong kuwi nek atine apik, ngomong sak ngomong apik. Ngomong elek apa ndak bisa? Bisa, tapi ndak tega mau ngeluarin. Mergo atine apik. Ngarani wong ireng nang ireng iso. Tapi gak mentolo, gak tega. Mbak aku ireng to, Mbak? Gak, Dek, samanku gak ireng, manis. Padahal ireng karo manis kelire ya padha. Tapi rasane kan beda. Ngono. Mbak aku lemu tambah enggak, samanku montok. Ya padahal bunder ser gak ono geret-geretane. Kaya gajah abuh montok. Nek wong atine elek Masya Allah ngono. Iki otomatis ya. Bukan hanya itu, pola pikirnya aja loh. Orang kalau hatinya baik
Ada tetangga kaya, itu tetangga kok kaya banget, emang dia etos kerjanya tinggi, semangat kerjanya luar biasa, sedekahnya juga luar biasa, rajin ibadah juga, pantes dia kaya. Nek atine elek, sugih wong gak beres. Lho, kuwi lho contone kuwi lho. Sugihan mesti ngono, soalnya dia pengen sugih ra keturutan. Ngono iku. Orang itu kalau atine apik, tengah malam itu dengar ada tetangga kok di kamar mandi krecek-krecek, tetangga itu udah wudhu mau sholat tahajud. Aku kapan bisa seperti itu? Lah nek atine elek ya ora ngono, ada tetangga krecek-krecek di kamar mandi, keramas terus. Atine elek. Ini yang manusia itu yang menentukan adalah iki meneng iki sorang sarung meneng iki gak ini, sorry ya, ini kita sekarang lagi ngaji di perusahaan, aku yang nggak enak yo, masa aku mau nggak enak dah. Lah sekarang tugas utama kita itu dengerin, jadi orang baik secara vertikalitas, ngerti pora dijak ngomong model ngene iki. Aku jujur susah karena saya kebiasaan ngaji bareng di kalangan birokrasi, bareng Bamis. Lah malam ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Jadi baik itu yang ritual hablum minallah, ada yang sosial hablum minan nas. Ingat ya, agama itu bukan hanya vertikalitas hubungan dengan Tuhan saja, tapi juga horizontalitas hubungan dengan sesama manusia. Islam bukan hanya agama teologis, tapi Islam juga agama sosiologis, bukan hanya ritual tapi juga sosial, bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Kadang ada orang hubungannya dengan Allah itu baik tapi dengan sesama manusia buruk. Ini nggak cukup. Wah, kalau sama Allah baik ibadahnya, sholatnya top sholatnya, batuke sampai benjut kakan sujud top, wetenge ngelempeng kakan poso, kemana-mana zikir top, berangkat haji tiap tahun dia, umroh itu seminggu 4 kali. Lah kan omahe Mekah. Tapi maaf, dengan saudara sendiri ndak akur gara-gara warisan. Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Perajin puasa, Senin Kemis puasa terus, tapi sesama karyawan loh ndak rukun, iri soalnya koncone wis dadi mandor, dene gak munggah-munggah pangkate. Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang pakai itu. Atau sebaliknya, sorry, karo dulur, karo tonggo, karo konco, karo sopo-sopo apik, tapi nggak mau sholat Ramadan, nggak mau puasa. Nah itu berarti kan hablum minan nasnya bagus tapi hablum minallahnya buruk. Gini ya, Islam itu agama yang betul-betul menjaga tentang keseimbangan, sinergitas. Ini kalau dalam bahasa kita, sampean sujud itu kelihatannya kan bisiki karpet, bisiki sajadah, sujudmu itu njungkel terus subhanallah walaupun hanya bisik-bisik, ternyata itu bisa menggetarkan langit. Makanya lek maca pelan-pelan naik. Nanti kalau terlalu keras, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langitnya ambrol. Banyak urusan-urusan langit itu yang dikembalikan kepada bumi. Sebagaimana persoalan-persoalan bumi, ternyata solusinya adalah solusi langit. Ini dalam agama. Pertama kita solusi langit. Halo? Sandaran kepada Allah gampang, mulai kecil kita sudah diajari. Mau memulai aktivitas apapun baca bis, ayo to sing banter. Mau makan baca bis, berarti bersandar kepada, habis makan alhamdulillah.
melihat sesuatu yang menakjubkan, masya, kaget sak kaget, subha, punya janji sama temen, insya, mendengar berita telah wafat, sing mati bojomu, inna, berarti ini bersandar kepada Allah. Banyak peristiwa-peristiwa alam yang ternyata solusinya solusi langit. Kalau terjadi bencana, ada gempa bumi, ada gunung meletus, kita disuruh kunut nazilah. Loh, solusinya kok solusi langit gitu loh. Kalau terjadi gerhana matahari, gerhana rembulan, Allah nggak memerintahkan cari teleskop Hubble, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi dan astrofisika, enggak, tapi solusinya suruh sholat gerhana. Lama nggak ada hujan, ini solusinya istisqa, sholat minta hujan. Coba ada orang dagang kok seret macet, sowan ke kiai, pasti solusinya suruh sholat duha, suruh baca surat Waqiah. Hutang saya numpuk banyak banget, yai minta doanya supaya hutangnya lunas. Gampang, bacakan ayat kursi. Kisah metu wonten kita utangnya akeh. Pengen cepet lunas, wacake ayat kursi ping 1000 tanpa ambekan. Lunas sak wong-wonge. Punya istri kok cerewet, ngomel kata-kata, wacake summum bukmun umyum fahum. Ngono ku kiai dimintai doa yo dikasih, padahal kiainya sendiri barusan dicereweti bojone. Yo dikei ae. Lek peristiwa alam solusine solusi langit. Tapi banyak hal yang sangat Allah sekali itu ternyata penyelesaiannya diserahkan kepada sesuatu yang sangat manusia sekali. Iki nek gak dijelasno mesti ora paham. Oke, biar lebih mudah memahaminya, kita berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong semuanya menirukan. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah. Gampang usahane, gampang kerjane, gampang rezekine, gampang golek utangan. Kok iso moh wong penggaweanmu tukang utang ngono kok. Wes, yang gak ikut menirukan awas titenono, engko kapan turu meripatmu merem. Bareng ar-rahimuna yarhamhumur rahman, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih contoh. Puasa ini urusan antara kita dengan Allah. Sampai pahalanya privasi, malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu. Tapi sekarang misalnya ada orang yang sudah sepuh nggak kuat puasa, coba gantinya istighosah apa fidyah? Fidyah. Padahal ini urusan sama Allah. Ketika gugur karena nggak mampu, tebusannya bukan disuruh zikir kepada Allah, doa kepada Allah, istighosah kepada Allah, ndak. Zikir kepada Allah, doa kepada Allah, istighosah kepada Allah, ndak. Tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras, beras dimasak, dimakan manusia. Urusan sama Allah. Ketika gugur karena suatu hal, solusinya dikembalikan kepada manusia. Muga-muga faham. Haji ini kan urusan dengan Allah, betul? Lah kalau misalnya ada orang melakukan pelanggaran selama menjalankan ibadah haji, contoh melakukan larangan ihram, ini solusinya ndak suruh yasinan, ndak suruh tahlilan, ndak, tapi dam berarti nyembelih kambing, dagingnya untuk manusia. Bisa difahami? Bisa difahami? Maka sebagus apapun hubunganmu dengan Allah,
Kalau hubunganmu dengan sesama jelek, Allah nggak bakal nerima. Haji baik apa baik? Yang jawab baik saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Betul sana arah haji? Lah kok amin gue? Wong tanganku ke sana kok diamini. Lah ya makanya kalau mau amin itu diteliti dulu. Wong aku bilang mau ke sana kok amin. Kemana ke sana? Haji niku sae napa sae? Itu urusan dengan Allah. Tapi kalau ada orang pergi haji, biaya yang digunakan zalim kepada sesama manusia, Allah nggak bakal nerima. Contoh, ada orang berhaji pakai duit haram, duit hasil renten, gak ngerti renten, nganakno duit itu loh, ngutangi dom nyaure cagak listrik, ngutangi cecek bayare bajul, wonten apa mboten? Mosok karyawan Jarum ono sing model ngono? Oh. Nggak bakal diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haramin. Siapa yang berhaji pakai biaya haram, nanti di sana idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, meskipun sambil mewek-mewek labbaik la syarika laka labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Allah menjawab ora labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Berangkat mrene nekek gulune kancamu, duit anakan digawa mrene. Ya karena dia zalim sama manusia. Padahal haji itu urusan sama Allah. Tapi gara-gara jelek dengan manusia, zalim dengan manusia, hajinya nggak diterima. Saya pernah cerita ya, ada pejabat, tapi nggak usah disebutkan jabatannya apa, pergi haji sekeluarga, tapi dia berangkatnya itu pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar di sana, aman, tapi akhirnya ada masalah ketika lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Masalah, jadi batu yang dilempar itu selalu balik. Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik, diambil lagi, lempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik terus. Penasaran dia, batu itu diambil, dilihat ternyata ada tulisannya, maaf. Sebab omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Ngaji kita itu dibatas, orang sini belum dengar ya, sekarang hitungannya itu per menit. Iya ya. Ngene iki nek ngadepi wong wedok ngene iki. Sebagus apapun ibadahmu kepada Allah, tapi kalau sosialmu, muamalahmu, hubungan dengan sesamanya jelek, Allah nggak bakal nerima. Faham? Faham? Mulane kula sampean niki yo kudu apik karo Gusti Allah, ya kudu apik karo padha menungsane. Makanya kalau jenengan jeli, iman itu cabangnya bid'un wasittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang. Cabang tertinggi dari iman itu apa? La ilaha illallah. Sama-sama. La. Berarti itu urusan sama, kurang banter, urusan sama. Apakah iman itu hanya urusan sama Allah saja? Ndak. Wa awsatuha ikramud dhaif. Tengah-tengahnya iman itu memuliakan tamu. Itu urusan toples, ingan toples, isine toples. Oh, silakan dimakan, silakan dimakan. Itu iman. Angin. Ya Allah, iman itu bukan hanya berhubungan dengan istighfar, tasbih, takbir, tapi iman itu juga memuliakan tamu. Maka saya sering sampaikan, tasbih penting, sing jawab penting tak dongano utange lunas. Ketoro akeh utange. Ngitung tasbih
ngitung utang. Kowe tasbihmu tok mbok puter wer 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 kotak 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 wer 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 sundari sundari wer 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 wer. Tapi utangmu ra mbok hitung. Guak percuma lehmu wer 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 wer. Jawab. Surat Waqiah, surat Tanah. Penting aja surat Waqiah tok ya surat Tanah barang ngono. Tahlilan, berkatan, pengajian, ya Allah ya Allah. Lho nggih, sampean wapi ambek Gusti Allah, tapi dengan sesama hubungannya jelek, ibadah yang gua. Ki ana cerita. Mbak Ti, wonten Mbak Ti? Mbak Novi? Coba ya sing gak ono ya. Mbak Sri, Mbak Sri? Ono kabeh. Mbak Tun, Mbak Tun? Nanti jangan ada yang tersinggung ya. Iki mesti gak ono iki. Mbak Plekenut. Mesti gak ono. Mbak Plekenut ini orangnya terkenal ahli ibadah. Sholatnya jamaah terus di masjid. Pokoknya terkenal ahli baca Quran. Sholatnya jamaah terus di masjid. Satu ketika habis jamaah sholat duhur, zikir doa selesai mau pulang, Mbak Plekenut terpeleset di masjid, geblak, mati. Innalillahi. Matinya di masjid habis sholat berjamaah, masih pakai mukena, masih ngempit sajadah, habis zikir sholat jamaah di masjid. Ini orang bilang pasti husnul. Tapi apakah seperti itu betul nilainya? Ntar dulu. Dan Nabi menyatakan yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya di dalam Ka'bah sedang bersujud. Gak terima neng masjid kampungmu kuwi matine, tapi matine neng jero Ka'bah dalam keadaan sujud. Tapi kalau memutus persaudaraan, ambek dulur gak rukun, ambek tonggo gak rukun, ambek konco mungsuhan, dilaknat Allah, gak bisa masuk surga. Itu yang ahli ibadah. Apa maneh? Ya Allah. Dalam riwayat, aku ki arep pindah. Piye karepe? Dalam riwayat yang lain meneng to. Nabi menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian gak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalian gak dianggap beriman kecuali kalian mau rukun. Berarti yang bisa masuk surga itu yang rukun-rukun. Padahal rukun itu ndak, tapi ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Oh, di panggung, di panggung. Iya, yang pinter memang di panggung, di panggung. Iya, yang pinter memang di panggung. Orangnya pakai celana, pakai sarung, bajunya lengan pendek apa panjang, pecinya warna putih. Lho padha pintere ora rukun. Ono mergo pancen rukun niku manggone ning ngisor apa ning dhuwur, nganggo celana apa sarung, bajune lengan pendek apa panjang. Hop, stop, mesti tekan aku neh engko iki. Stop. Kadang ono wong padha tuweke lho ora rukun, apa mergo kurang tuwek? Ya ora tu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Muhammad, andaikan
dunia seisinya kau habiskan untuk membiayai orang yang tidak rukun supaya jadi rukun, kamu nggak bakal bisa. Meskipun dunia habis kau gunakan untuk membiayai orang yang tidak rukun supaya jadi rukun, karena memang rukun itu susah. Padahal kalau mau rukun yang berat jadi ringan, betul? Ya Allah, nggak semangat. Lanjut apa ndak ini? Mumpung aku gelem. Asal mau rukun, yang susah jadi mudah, betul? Yang berat terasa ringan, betul? Yang nggak enak itu jadi enak. Kalau mau ibu-ibu kalau nggak percaya coba ke dapur, nggak ada bumbu dapur yang enak kalau sendiri-sendiri. Ora ono sing enak nek ijen-ijen, brambang ora enak, uyah ora enak. Makanya ora ono wong gaduh uyah. Terasi ya ora enak, nek ijen lombok ya ora enak. Tapi nyatane kok ono sambel enak. Kenapa? Mergo diulet dadi siji rukun nanggone cowek dadi sambel. Ra enak, ra enak, ra enak, ra enak. Kok iso dadi enak? Mergo nek ijen-ijen ora enak, nek rukun wong lanang dinjarno ijen enak. Bingung. Mbek barange dililang-liling. Iki diapakno kok polahe kaya ngene. Ditutuki apa diapakno? Ra enak. Bingung-bingung petuk apa-apa iso cuklek kabeh. Nek wong wedok ya padha dinjarno ijen apa anane, ra enak, bingung. Bingung kok dikebuti bingung. Enak iku nek digathuk-gathukno. Lek iso ning gathukno syaraté kudu Masya Allah. Loh, wong rukun itu juga bikin indah. Ijen-ijen elek, nek gelem rukun indah. Maaf ya, wajah saya indah. Menurut istri saya, wek. Yo, kenapa? Ya ini karena berbeda-beda tapi rukun. Ono bathuk, ono alis, ono telapukan, ono irung, ono pipi, ono lambe. Coba wajahku isine irung kabeh. Gak rupa-rupa wong. Dengan kerukunan akan jadi kuat. Saya yakin PT Jarum ini kuat ya karena kekompakan dan kerukunan. Coba Jarum ini besar ya karena karyawan. Betul? Yang tukang ini biyen ngene biyen dulu. Coba isinya direksi semua. Mati Jarum ini. Makanya yang jadi manajer ini ya jangan mentang-mentang sama karyawan tanpa ada. Iki gambarannya karyawan sing kurang bayaran yo ngene iki. Loh, orang itu kalau mau rukun nggak ada yang nggak penting, semua penting. Manajer penting lah, kalau nggak ada manajernya yang ngatur perusahaan siapa? Karyawan penting lah, kalau nggak ada karyawan apa manajer mau gini-gini sendiri ngep sendiri? Nggak mungkin toh usung-usung manajer, nggak mungkin. Perusahaan ini bisa besar ya karena jasanya karyawan yang di depan saya ini. Nah, tapi karyawan juga mau kerja karena digaji sama manajer. Orang itu kalau mau rukun semua penting, tidak ada yang tidak penting. Bagi saya yang hadir di sini semua orang-orang penting. Bukan hanya yang di panggung, yang di bawah semuanya juga orang-orang penting. Tukang son penting. Penting, ndak ada sonya aku kon nyeramai wong sakmene akeh pedhot tintil-intilku. Terima kasih tukang sound system, jenengan sangat penting, matur suwun, top, terima kasih. Tukang lampu penting, coba nggak ada lampunya ya ini kayak ceramah di alam kubur. Penting semua, semuanya penting yang di sini, jenengan semua penting. Saya yo rontok penting. Saya nggak bisa membayangkan andaikan tanpa jenengan saya di sini ceramah sendirian. Gendeng aku. Makanya tadi saya sampaikan dokter yuk mulia atau dokter yuk, tapi nggak boleh merasa paling penting. Aku dokter, tukang menyembuhkan orang sakit. Nggak boleh dokter merasa paling penting. Wong dokter dalane pangan teko wong gering. Lha ya toh, dia dapat duit iku yo urunane wong loro. Dokter-dokter ini loh bangun rumah bagus urunane wong gering-gering. Sing paling nemeni dokter sing tugasnya rumah sakit jiwa. Ya Allah, tuku mobil ki ya ditukokno wong gendeng-gendeng kuwi.
Semua orang itu penting. Sing penting yo sinergi, kabeh padha sinergine ngono. Loh, saya polisi penting, terima kasih Irwasda, terima kasih. Saya kemana-mana kalau ngaji bisa tepat waktu, nggak terlambat, ya karena dikawal sama polisi. Terima kasih Forever, sehingga bisa tepat waktu, nggak terlambat, nggak macet. Penting, terima kasih. Makanya nanti di akhirat kiai masuk surga itu yang ngawal polisi, kawal. Tapi kok polisi ini balik metu maneh, ngawal tok. Ngawal tok. Loh, ya kalau polisinya baik ya sekalian ikut. Nek sing gak baik-baik ya keluar lagi. Ya, semuanya penting. Ya saya bukan berarti merasa orang paling penting, ya ndak. Tanpa jenengan saya nggak ada apa-apanya. Asal mau rukun semuanya penting. Gitu loh. Sehingga Islam sangat menekankan kerukunan, itu nilainya dalam kebersamaan, menjalin silaturahim dalam kebersamaan. Nggak harus sama, bangunan itu kuat ya karena ada besi, ada semen, ada koral, ada pasir. Coba isinya pasir semua, gak jadi bangunan, betul? Beda-beda tapi saling menguatkan, ngerti fungsinya masing-masing, gitu loh. Karyawan itu kalau pengen gajinya naik, ya kinerjanya harus ditingkatkan. Kalau kinerjanya meningkat, otomatis manajer ngerti, ditambah gajinya, ditambah tunjangannya. Jangan kok kinerjanya nggak naik tapi demo minta gaji naik, minta tunjangan, minta gaji naik, minta tunjangan. Kinerjamu ditingkatkan dulu, berprestasi pasti dapat apresiasi. Yang direksi, manajemen, manajer juga begitu. Ngerti dong kalau sekarang harga-harga itu naik. Sama, ngene iki lek BBM naik, ngene iki transportasi ini yo nambah. Sayang waktunya udah tidak memungkinkan. Dah. Insya Allah nanti lain waktu kalau diundang lagi. Terima kasih penghormatan yang diberikan kepada kami. Sungguh menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih, I love you. Tanpa kekasih hidup terasa hampa, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang silahkan diundang lagi. Banyak salahnya tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kebersamaannya para tokoh, para pejabat. Mbak Belinda makasih, makin dewasa makin cantik, meneng tak antemu pisan. Saya dulu ketemu sama beliau itu masih kecil segini loh, waktu khitanan adiknya. Terus habis itu diundang lagi sama Pak Berton di kampung beliau, ada acara Maulid Nabi. Terus pernah juga diundang di Kejaksaan Agung. Tiba-tiba saya dengar, saya itu kemarin penasaran, ini wakil bupati Kudus kok ada namanya Berton ya, apa putranya Pak Berton itu? Ternyata iya, kemarin ketemu waktu di Banat, di Madrasah Banat. Mudah-mudahan makin sukses dalam karirnya, mudah-mudahan Kudus ke depan makin maslahah, manfaah dan barokah. Demikian pula seluruh karyawan-karyawati di PT Jarum ini, keren-keren, mudah-mudahan semuanya selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.